ingin menyampaikan beberapa informasi perihal persiapan pengamanan ASEAN Summit ke-42 tahun 2023. Kenapa saya mau menyampaikan ini? Karena baru saja ada kunjungan dari Bapak Wakapolri, Bapak Irwasum Polri, Kabahar Kampolri, dan Korbrimob Polri, Asisten Operasi, dan Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, beserta anggota rombongan yang lainnya untuk mengecek kesiapan khususnya Polda NTT sebagai bagian dari operasi kepolisian terpusat Komodo 2023, dan juga bagaimana situasi dan kondisi di dalam masyarakat sendiri. Jadi ada banyak hal masukan, koreksi yang disampaikan oleh Bapak Wakapolri untuk kami segera benahi dalam waktu yang sangat singkat ini. Nah, beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa akan ada dua kegiatan ya. Yang pertama adalah kegiatan pertemuan para Menteri Luar Negeri. Ini Polri akan menjadi penanggung jawabnya. Kemudian yang kedua ada pertemuan para kepala negara. Ini Pas Pampres, TNI sebagai leading sektor, dan Polri membantu di situ. Ya. Jadi dua pertemuan. Ya. Nah, pertemuan pertama itu tanggal 7 dan tanggal 8 untuk para Menteri Luar Negeri, kemudian tanggal 9 kedatangan para kepala negara, tanggal 10-11 itu adalah konferensi tingkat tingginya, dan kemudian tanggal 12 itu para peserta yang meninggalkan Labuan Bajo, atau mungkin juga ada yang ingin melanjutkan untuk melihat keindahan Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo, itu sangat mungkin. Nah, dalam event ini kami sangat membutuhkan pertama partisipasi daripada masyarakat. Ini event nasional, event internasional, event besar. Ini tidak akan sukses kalau masyarakat itu tidak berpartisipasi. Karena itu ada beberapa, mungkin nanti akan beberapa kebijakan-kebijakan yang akan kita ambil yang berhubungan dengan aktivitas masyarakat. Ini mohon supaya masyarakat bisa memahami dari sisi pengaturan lalu lintas misalnya. Ini pada saat konferensi ini akan ada penutupan sebagian jalan, pengalihan arus, dan juga rekayasa lalu lintas berupa kontraflow atau lawan arus, kontraflow ya. Jadi jalan yang dari Sudamala menuju ke Mereora itu menuju ke Ayana, itu kita akan buat kontraflow sehingga dia tidak mutar lagi ke atas. Dia akan langsung dari situ Sudamala langsung menuju ke Ayana, kemudian Mereora langsung menuju ke Ayana, dan juga sebaliknya. Tentu ada juga penutupan sebagian jalan-jalan utama, maka kami sangat memohon pengertian dari masyarakat. Tindakan-tindakan kepolisian yang akan dilakukan, kami mohon masyarakat bisa memahami, bisa mematuhi
dan mendukung sehingga acara ini betul-betul dapat berjalan dengan lancar, dengan tertib, ya, dengan aman dan sukses. Ini untuk nama baik bangsa dan negara Indonesia dan juga nama baik Labuan Bajo. Yang kedua, kami mohon juga tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu kenyamanan dari para delegasi kepala negara maupun menteri-menteri luar negeri yang hadir. Ya, seandainya ada masalah-masalah yang perlu disampaikan, ini mungkin ditunda dulu, ya, saya pernah sampaikan dulu, disimpan dulu, nanti setelah ASEAN Summit baru silakan untuk menyampaikan baik secara langsung, tatap muka, baik unjuk rasa, ya, itu silakan saja. Tapi setelah ASEAN Summit, sehingga tidak akan mengganggu, ya, kenyamanan, ketertiban, kelancaran, dan keamanan dari ASEAN Summit itu sendiri. Ya. Ini event yang sangat langka dan mungkin tidak akan terjadi lagi di Labuan Bajo untuk puluhan tahun mendatang. Ya. Jadi ini harus betul-betul kita manfaatkan, ya, kita gunakan untuk mempromosikan dan mempublikasikan Labuan Bajo, ya, baik itu sebagai bagian dari negara Republik Indonesia maupun sebagai destinasi para wisata super prioritas. Ya. Jadi di sini yang kami harapkan adalah dukungan dari masyarakat, dukungan dari Pemda sendiri juga sangat diharapkan. Ya, kebijakan untuk work from home, ya, kebijakan untuk meliburkan anak-anak sekolah selama pelaksanaan ASEAN Summit ini tentu akan membantu melancarkan segala kegiatan yang akan dilaksanakan. Ya. Kemudian juga di sini kami juga mohon kepada seluruh insan pers, ya, untuk secara terus-menerus, ya, ini memberitakan, mempublikasikan, mempromosikan ASEAN Summit ini sehingga masyarakat seluruhnya mengerti, memahami. Ya. Dan waktu dekat ini akan dipasang mungkin baliho-baliho yang lebih besar, ya, spanduk, kemudian flyer-flyer, ya, dan sebagainya. Itu, ya, akan menambah informasi dan wawasan bagi masyarakat bahwa kita akan menyelenggarakan ASEAN Summit, suatu event internasional yang memang betul-betul sangat penting untuk sama-sama kita sukseskan. Ya. Ini harapan dari kami. Kemudian motor-motor, mobil-mobil, ya, ini supaya kalau parkir dicari tempat yang tidak mengganggu arus lalu lintas daripada delegasi ASEAN Summit ini. Ya. Jangan parkir sembarangan, sudah tahu ini jalur yang akan dilewati, masih tetap parkir di situ. Di sini lah saya bilang partisipasi, dukungan, bahkan pengorbanan dari masyarakat, ya, untuk kesuksesan ASEAN Summit ini sangat kita butuhkan. Ya. Kita tahu jalan di Labuan Bajo ini ada beberapa ruas jalan yang sempit,
Nah, kalau nanti kita minta supaya itu dibersihkan, mohon dipatuhi. Toh hanya paling lama 2 hari. Kalau minta supaya tolong ini diparkir di tempat yang lain, ini tolong dipatuhi. Kalau sudah ditutup, jangan memaksa diri untuk masuk, tapi ikuti aja apa yang sudah diatur oleh aparat lalu lintas. Ya. Ini merupakan dukungan konkret dari masyarakat agar acara ini bisa berjalan dengan aman, ya, lancar, tertib, ya, tanpa gangguan apapun juga, sehingga kita bisa sukses sebagai tuan rumah ASEAN Summit yang sangat-sangat bergengsi ini. Ya, ini sangat bergengsi. Kemudian kesempatan juga bagi UMKM kita, ya, untuk menjual produk-produknya, ya, sehingga ini bisa mendatangkan manfaat atau keuntungan secara ekonomi bagi masyarakat di Labuan Bajo, bahkan dari masyarakat dari luar Labuan Bajo. Ya. Ini manfaat lain. Kita tahu sekarang semua hotel penuh, ya, semua homestay, tempat-tempat kos, ya, bagian besar semuanya sudah dipakai, di booking, bahkan rumah pun itu dikontrak, Nah, karena itu ini juga kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan, ya, event ini sehingga bisa menambah ya, penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat. Ya. Mungkin ini hal-hal yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi mohon rekan-rekan pers, ya, terus-menerus memberitakan ini secara masif sehingga masyarakat akan seluruhnya tahu, oh, kita akan menjadi tuan rumah, oh, kita akan menjadi tuan rumah, oh, kita harus memberikan yang terbaik, ya. Nah, saya ada pasang beberapa baliho, ya, mari kita sukseskan, kita jaga, dan kita tunjukkan keramah tamahan, hospitality dari masyarakat Indonesia, ya, masyarakat Nusa Tenggara Timur, dan terkhususnya Labuan Bajo. Kita tunjukkan keramah tamahan kita sehingga mereka akan sangat terkesan, dan itu akan menjadi berita positif, ya, berita atau informasi yang baik yang akan menyebar ke seluruh negara-negara ASEAN, bahkan negara-negara lain. Karena media-media asing bukan cuma dari Indonesia, dari negara-negara ASEAN yang hadir, tetapi dari negara-negara lain pun media asing akan hadir. Nah, kalau kita menunjukkan keramah tamahan, kalau kita menunjukkan hospitality, ya, kita menunjukkan ketertiban, maka ini akan menjadi informasi yang positif ke negara mereka. Orang akan semakin ingin datang ke Labuan Bajo. Kita lihat sekarang kan turisasi sudah mulai banyak, ya, dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, sepakan sebelum COVID. Sekarang lebih banyak lagi saya lihat, ya, turis asing. Nah, momen ini salah satu momen di mana kita bisa mempromosikan Labuan Bajo ini untuk menjadi destinasi wisata internasional. Agar itu teman-teman, ya, wartawan, jurnalis, semuanya juga ikut memberitakan secara positif semua kegiatan, kebijakan, tindakan-tindakan baik dari kepolisian maupun dari
aparat atau otoritas lainnya agar masyarakat patuh sehingga acara ini bisa dapat berjalan dengan lancar, aman, tertib, tuntas, sukses tanpa ada gangguan. Begitu kira-kira. Siap. Ya. Beberapa pertanyaan, khususnya soal pengalihan jalur lalu lintas mungkin Pak. Iya. Yang pertama kami mau tahu Pak, itu pengalihan jalur itu berlaku dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Terus yang kedua, jalur itu kan jalur lumayan dipakai untuk aktivitas pariwisata karena pelabuhan ada di situ, terus aktivitas perikanan karena TPI juga di situ. Tidak ada jalur lain di situ. Nah, bagaimana solusinya ya Pak? Terus apakah sepanjang hari nanti itu akan ditutup atau hanya pada saat delegasi atau pimpinan negara ini lewat? Iya. Oke. Baik. Jalur itu akan ditutup atau akan ada pengalihan itu kira-kira mulai tanggal 7 ya. Mulai tanggal 7 sampai dengan puncaknya tanggal 10 lah ya. Sampai puncaknya tanggal 10. Itu akan ada penutupan, akan ada pengalihan arus dan sebagainya. Nah, solusinya bagaimana? Nah, ada jalan-jalan alternatif yang nanti akan kita siapkan sehingga aktivitas masyarakat juga tidak akan terganggu. Termasuk jam operasional. Nah, termasuk ya jam operasional juga tidak 24 jam. Cuma pada jam-jam tertentu ketika para delegasi ini akan bergerak ya dari satu titik atau hotel ke hotel yang lain. Nah, disitulah kita akan tutup, kita akan alihkan arus. Ya, jadi kita berusaha semaksimal mungkin agar aktivitas masyarakat juga tidak terganggu, gitu. Ya. Pak Ya. Jenderal izin, tadi menjelaskan soal pengalihan di darat arus lalu lintas. Lalu bagaimana dengan yang di laut? Kita tahu di belakang Morora itu antara Morora dengan Pulau Bajo dan Pulau Monyet itu ada arus lalu lintas laut itu bisa dipakai. Apakah kemudian itu juga dialihkan ke melewati di belakang Pulau Bajo atau dekat dengan Pulau Bidadari atau seperti apa? Ya, karena itu bukan kewenangan kami saja, kewenangan polisi saja. Kita akan berkoordinasi dengan KSOP, ya, kita akan berkoordinasi dengan ASDP sehingga sama-sama kita turun untuk memberikan pengertian juga pemahaman kepada masyarakat, ya, untuk mungkin saya rasa ada pengalihan juga, ya, kemudian mungkin perahu motor yang tidak terlalu bising mungkin ya, itu mungkin masih tetap bisa beraktivitas seperti biasa, tapi kalau menimbulkan ya suara terlalu besar mungkin ini kita akan himbau supaya memakai jalur lain lah. Ini perlu kerjasama dengan instansi terkait untuk kita sama-sama turun memberikan pemahaman kepada masyarakat. Masih ada kegiatan, tapi mungkin penutupan arusnya tidak terlalu lama ya, karena tanggal 11 itu sudah selesai acara terakhir di situ akan ada konferensi pers Bapak Presiden di Hotel Bintang Flores ya. Jadi maksimal tanggal 11 lah mungkin bisa ada penutupan arus, tapi sekali lagi itu sifatnya cuma sementara. Jadi ketika ada pergerakan kita tutup, selesai kita buka. Nah, jadi paling juga ya 1 jam gitu. Dan tidak permanen kita tutupnya. Kita buka tutupnya sementara. Ketika akan ada pergerakan dari Hotel Ayana ke Hotel Meleora, ya, dari Sudamala ke Meleora, nah itu kita akan tutup. Tapi sekarang dia itu cuma tutup temporer aja. Di
Merora venue utama, yang kedua adalah di Ayana. Dua saja Pak ya? Dua saja Sur. Yang tadi rencananya di Tanamori itu dibatalkan, semuanya dipusatkan di Labuan Bajo. Pertimbangan keamanan Pak, batal di Itu keputusan dari pusat, jadi saya tidak terlalu paham kenapa dibatalkan. Gitu. Satu itu sudah mulai berdatangan personil apa nih, personil Semua yang BKU termasuk pengamanan ya. Iya. Ya, tanggal 1 sudah ada yang datang, dan tanggal 2 saya rasa seluruhnya sudah ada di sini pada tanggal 2 itu. Ya. Tapi sebelumnya juga sudah ada yang datang, tim-tim teknis itu sekarang pun sudah ada tim-tim teknis untuk pemasangan IT dan sebagainya, itu sudah ada nanti terus. Tapi yang rombongan besar mungkin di tanggal 1 dan tanggal 2. Total dari Polri itu 2.611 ya, dari Polri. Polda NTT itu 1.650. Terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan video dari channel YouTube GBR News untuk edisi hari ini. Saya berharap Anda dapat menekan tombol subscribe di channel YouTube ini agar Anda selalu mendapatkan notifikasi informasi dan berita menarik lainnya di channel YouTube GBR News. Salam.